kelompok 4 mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan yang beranggotakan saya, Arifah Lutfiah Ulfah sebagai ketua kelompok. Saya Cinta Evadia Gabriela. Saya Maria Sofia. Saya Gisela Inanara. Saya Denny Wiranata. Saya Rozin Zahron. Saya Christianus Putrayoga Pratama. Saya Gabriel Arzarianta Dewani. Baik, pada hari ini, Minggu 27 Juli 2025, kami sedang berada di Galeri Rina Jewelry dan berkesempatan untuk berbincang langsung dengan pemilik usaha. Selamat siang Ibu. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Palangkaraya dan pada hari ini kami ingin bertanya-tanya sedikit mengenai usaha dan latar belakang Ibu sebagai seorang pengrajin. Sekarang izin Ibu boleh diceritakan dan diberitahukan profil Ibu. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Senang sekali bisa ketemu di sini. Perkenalkan, nama saya Rina Wati Saderi. Nama kerennya Rina Saderi. Jadi Rina Saderi itu sendiri diambil dari nama saya dengan nama belakang orang tua. Kemarin itu tujuannya untuk mempermudah sertifikat hak merek. Jadi kita nggak harus macam-macam syarat lagi. Jadi saya tetap pakai nama saya, tetap pakai nama panggung Rina Saderi. Karena produknya jewelry, jadi di belakangnya jewelry. Umur saya sekarang 52 tahun. Saya pengrajin, saya desainer, dan juga pedagang aksesoris itu. Baik Ibu Rina, bisa diceritakan apa alasan dan mengapa Bu Rina mendirikan dan memilih usaha tersebut? Lalu, apakah usaha Bu Rina sekarang merupakan usaha turunan dari orang tua atau inisiatif Ibu Rina sendiri? Silakan Ibu. Terima kasih. Pertama kali bikin usaha ini sebenarnya dari hobi. Saya hobi merangkai macam-macam kerajinan. Terus tahun 2004 itu saya resign dari kerja, mengisi waktu luang dengan menjalankan hobi. Setelah tahun 2007 baru saya menseriusi usaha ini. Jadi sudah mulai jualan, mulai bikin yang aksesoris dari batu itu untuk dijual ke teman-teman. Itu pertama kali. Kalau usaha ini sendiri memang inisiatif sendiri, bukan dari orang tua. Tuh. Baik, terima kasih Ibu. Keren banget bisa dari hobi jadi bisnis. Keren banget. Makasih Ibu. Selanjutnya ada lagi nih Bu, pertanyaan dari AB. Silakan. Sini kan banyak barang Ibu, banyak produk. Nah, karya Ibu yang paling ikonik di sini yang mana Ibu? Kalau produk saya yang saya bilang produk yang buat saya paling menyenangkan itu sebenarnya batu yang dirangkai dengan kawat. Itu produk ikonik saya. Itu mulai saya buat itu dari 2011. Kalau yang lain-lainnya itu adalah produk-produk yang dibuat secara simpel gitu. Kalau produk yang terbaru itu ada dari kulit sapi. Itu kemarin bekerja sama dengan desainer dari Jakarta. Kami mendapat pelatihan dari Bank Indonesia. Desainernya membawa kami untuk membuat produk baru. Kemarin produknya itu launching di acara puncak ulang tahun Palangkaraya di festival Palangkaraya Fair. Nah, kalau Ibu kira-kira punya tips nggak buat yang mau memulai bisnis? Kalau tipsnya yang mulai bisnis, kalau udah punya, aku pengen bisnis ini, dicoba langsung. Jangan nunggu nanti. Apalagi misalnya punya modal sendiri, walaupun kecil, langsung dicoba. Jangan nunggu nanti. Kalau nanti diambil orang apa yang udah kita idekan itu. Kebanyakan gitu. Apalagi kita langsung cerita ini idenya ke orang lain. Jangan dulu. Kalau udah jalan baru. Kalau ide kita ceritain dulu ke teman, teman itu bisa nyontek gitu loh. Jadi secepatnya kerjain langsung, itu sih. Bisnis dari tahun 2007 Bu sampai sekarang. Ada nggak sih Bu tantangan-tantangan dan juga suka dukanya selama menjalani bisnis ini? Kalau sukanya, kalau lagi jualannya rame, suka banget karena harus menghitung duit. Kalau lagi produksi, apalagi memulai produksi yang baru, produk yang baru itu seneng karena punya effort sendiri gitu kan. Nah, dukanya ya pasti kalau lagi dagangan sepi, terus ada kompetitor itu maksudnya orang lain yang punya
produk yang sama dengan kita. Jadi apa-apa diikutin, semua produk kita diikutin karena melihat produk kita yang rame. Nah, tipsnya itu akhirnya apa? Kita harus berinovasi sendiri. Jadi kita banyak-banyak referensi, misalnya kita buka Pinterest atau lihat-lihat film nih. Filmnya kok bagus-bagus aksesorisnya ya. Jadi kita lihat dari situ, dicoba dari situ. Jadi kita untuk menghalangi kompetitor itu terus mengikuti kita gitu. Nah, ada lagi dukanya satu. Waktu Covid, nah itu memang usaha drop banget, down banget, sempat tutup. Tapi kita tetap berusaha supaya kita tetap semangat. Salah satunya ikut kegiatan-kegiatan kayak pelatihan, kurasi. Jadi kurasi itu biasanya ada instansi yang apa sih produk yang kalian punya yang bagus-bagus. Jadi kita ikut-ikutan. Jadi kegiatan ada salah satu itu yang saya ikut tingkat nasional. Nah, jadi sering ikut-ikut kayak gitu. Jadi kayak pemilihan harus rajin-rajin gitu. Itu maksudnya bukan cuman untuk meningkatkan kualitas usaha kita, tapi juga untuk mencari link baru, teman-teman baru yang kemungkinan nanti bisa beli di tempat kita. Untuk prestasi sendiri yang sudah diraih oleh Ibu yang paling Ibu ingat dan yang paling berkesan buat Ibu apa, Bu? Prestasi yang pertama itu ya, yang dari kementerian dapat penghargaan dari Bapak Sandiaga Uno waktu itu. Terus juga saya bukan cuma jualan, sekarang beberapa kali saya juga jadi narasumber di kewirausahaannya Pertamina, rumah BUMN Pertamina. Terus saya juga kemarin sempat naik panggung, ada beberapa kali sebenarnya panggung bersama desainer-desainer dari Palangkaraya dan desainer dari Jakarta. Itu prestasi yang bagiku luar biasa. Ya Ibu, mungkin hal apa yang bisa membuat Ibu semangat dalam mempertahankan bisnis ini? Yang paling membuat semangat ya, kalau lagi dagangan kita rame. Terus kita dapat event-event yang bagus, karena kebanyakan saya juga kegiatan untuk event-event besar, baik event nasional maupun internasional. Jadi kadang kita dari event itu bisa mendapat pembeli-pembeli baru, buyer-buyer baru, link pertemanan baru, dan kita bisa juga inovasi produk. Jadi luar biasa semangatnya kalau kita ketemu event-event yang bagus itu. Harapan bisnis Ibu untuk kedepannya, Bu? Kalau untuk kedepannya saya masih menargetkan bisa ikut ke pasar ekspor, karena sekarang lagi ikut kelas pasar ekspor bersama Bank Indonesia. Terus bisa menularkan ilmu-ilmu yang saya dapat ini buat anak-anak muda supaya juga ikut-ikut kreatif lah. Jangan cuman main HP, jangan cuman main yang lainnya. Jadi bisa mengembangkan hobinya juga untuk bisa berwirausaha seperti itu. Kebiasaan yang harus dimiliki pengrajin. Kebiasaan yang harus dimiliki itu harus nggak malas, terus konsisten. Jangan berubah-berubah. Jadi kayak gini ya. Apa contoh teman-teman kayak gini. Saat ini dia bikin aksesoris misalnya seperti aku. Terus dia lihat temen jualan kue, bikin kue. Terus nanti ada yang bikin rajutan, dia bikin rajutan lagi. Jadi dia nggak konsisten. Nah, kalau aku dari 2007 itu konsisten. Jadi ini biarpun pasarnya lagi surut tetap bikin ini. Pasarnya lagi rame, bikin lagi gitu. Jadi apapun kalau kita kerjakan konsisten, orang bakal tahu, oh dia kan pengrajin aksesoris nih. Kalau kita loncat-loncat, hari ini bikin kue, besok bikin gelang, jadi orang bingung. Dia sebenarnya pengrajin apa tukang masak gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan buat kelompok 4 datang ke sini hari ini dan bertanya-tanya. Ada pesan nggak Bu untuk anak muda yang mungkin ingin membangun karir menjadi wirausahawan sukses seperti Ibu? Terima kasih. Jadi saya cuman sedikit saran ya, karena sekarang jadi UKM ya istilahnya ya. Jadi anak-anak muda yang mau berwirausaha itu kesempatannya sekarang lebih besar dibandingkan dulu. Karena sekarang kita nol nih, nggak punya apa-apa, tapi ada lembaga-lembaga yang bisa membantu kita untuk belajar jadi wirausaha itu gratis. Salah satunya itu ikut dengan rumah
binaan Pertamina. Jadi kalian kan taunya PT Pertamina kayak SPBU, jualan bensin. Nah, jadi di Palangkaraya ini mereka punya rumah binaan yang bisa membantu kita belajar wirausaha dari bagaimana memulai usaha sampai kita belajar sampai ke tingkat ekspor. Jadi kalau mau kayak gitu, kalian bisa datang. Kalian bisa datang ke tempat itu, bisa minta kerjasama, misalnya ada nggak kelas nih buat kami ikutan belajar wirausaha, terus nanti ada nggak kelas yang bisa bikin keterampilan macam-macam, karena saya juga ngajar di situ bikin perhiasan. Terus ada teman yang nanti diajarin bikin bakery kalau memang suka bakery, ada yang ngajarin bikin yang dari gantungan-gantungan kunci yang dari resin itu. Nah, jadi semua bidang usaha itu ada. Dan mereka siapkan juga buat anak-anak muda yang mau belajar usaha itu. Demikian akhir dari sesi wawancara kami dengan pemilik usaha aksesoris etnik Rina Jewelry, Ibu Rinawati Saderi. Terima kasih banyak Ibu Rina atas waktu yang telah diluangkan dan kesediaannya menjadi narasumber yang telah berhasil memberi kami inspirasi dari perjalanan serta pengalaman luar biasa sejak berdirinya usaha kerajinan yang awalnya sebatas hobi, kini sukses berkembang.